Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas dari kitab Sahih Muslim, yaitu kita masuk pada bab salat istisqa, yaitu salat minta hujan. Hadis yang ke-2067 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abbad bin Tamim yaqul sami'tu Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musalla istasqa wa hawala ridaahu hina istaqbala al-qiblah. Hadis ini dari sahabat Nabi Abbad bin Tamim rahimahullah mengatakan bahwasanya saya mendengar sahabat Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla atau lapangan istisqa, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta hujan atau berdoa meminta hujan, hawala ridaahu, dan kemudian memutar atau memutar posisi dari pakaian beliau, kemudian ketika menghadap kiblat. Dalam riwayat selanjutnya disebutkan juga dari Abdullah bin Zaid, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila musalla fastasqa wastaqbala al-qiblah wa qallaba ridaahu wa shalla rak'atain. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke lapangan atau musalla, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta hujan dan menghadap kiblat, kemudian membalikkan atau mengganti posisi bajunya dan salat 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila musalla yastasqi wa annahu lamma arada an yadwa istaqbala al-qiblah hawala ridaahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke lapangan kemudian berdoa meminta hujan. Ketika beliau ingin berdoa, maka beliau menghadap kiblat dan merubah posisi bajunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman yastasqi faja'ala ila an-nas dhahrahu yad'u Allah wastaqbala al-qiblata wa hawala ridaahu thumma shalla rak'atain. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar berdoa meminta hujan, kemudian beliau menjadikan punggung beliau ke arah manusia dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat dan merubah posisi pakaian beliau, kemudian salat 2 rakaat. Hadis-hadis ini semua disebutkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Zaid al-Mazini al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dalam beberapa riwayat disebutkan. Pertama tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika musim panas atau kemarau, maka beliau pergi ke lapangan kemudian berdoa. Dalam riwayat yang pertama tadi disebutkan Nabi berdoa dan tidak disebutkan sholat. Tapi riwayat selanjutnya disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu sholat 2 rakaat. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ketika musim kemarau maka disunahkan, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya istisqa itu atau sholat istisqa hukumnya adalah sunnah. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya itu adalah ijma para ulama, kesepakatan para ulama
salat istisqa itu hukumnya, atau istisqa itu hukumnya sunnah. Istisqa di sini artinya adalah meminta atau berdoa meminta hujan. Sepakat para ulama bahwasanya istisqa atau berdoa meminta hujan hukumnya sunnah. Jadi perselisihan para ulama apakah istisqa itu perlu salat atau tidak. Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat ini. Maksudnya sebagian riwayat menyebutkan tidak ada salat. Sebagian lagi mengatakan ada salat. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwasanya istisqa bisa jadi berdoa tanpa salat atau berdoa ketika khutbah Jumat sebagaimana nanti akan disebutkan hadis, atau berdoa dan sholat 2 rakaat dan berkhutbah. Dan ini yang paling sempurna kata Imam An-Nawawi. Di mana para ulama menyebutkan bahwasanya sholat istisqa itu sebagaimana sholat Id, sholat Idul Fitri atau Idul Adha pelaksanaannya, di mana dimulai dengan sholat kemudian baru khutbah. Kemudian juga faedah dari hadis-hadis yang kita bacakan bahwasanya dianjurkan imam ketika berdoa itu menghadap kiblat. Kita bisa lihat ketika khutbah Jumat atau khutbah Id dan yang lainnya, biasanya imam membelakangi kiblat menghadap kepada jemaah. Ini berbeda dengan istisqa. Maka imam disebutkan dalam hadis tadi, Nabi SAW memberikan punggungnya kepada jemaah, membelakangi jemaah dan menghadap kiblat. Maka ini kekhususan bagaimana dalam doa istisqa itu menghadap kiblat. Kemudian juga di antara sunnahnya juga dianjurkan untuk hawala ridaahu kata Abdul bin Zaid, itu Nabi SAW mengganti posisi pakaiannya. Sebagai mengatakan boleh itu dibalik atau memposisikan sayapnya atau pakaiannya dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, faedahnya adalah tafaulan atau optimis agar Allah Subhanahu wa taala yaitu mengganti keadaan dari kemarau menjadi hujan. Kemudian bab selanjutnya yaitu raf'ul yadain bin du'a fil istisqa, yaitu mengangkat kedua tangan ketika berdoa dalam istisqa. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a hatta yura bayadu ibtayhi. Anas mengatakan bahwasanya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa sampai terlihat putih dari kedua ketiak beliau. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila as-sama'. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta hujan, kemudian memberikan isyarat dengan kedua tangannya, yaitu maksudnya mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian juga dari Anas beliau mengatakan anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'a'ihi illa fil istisqa hatta yura bayadu ibtayhi ghayra anna Abdul A'la qala yura bayadu ibtihi aw bayadu ibtayhi. Dari Anas bahwasanya Nabi SAW mengatakan Nabi SAW tidaklah mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kecuali dalam istisqa sampai kelihatan putihnya ketiak beliau atau putihnya kedua ketiak Rasulullah SAW.
kafaihi, yaitu beliau mengisyaratkan dengan zahri kafaihi, yaitu dengan punggung tangannya ke langit. Di sini para ulama menjelaskan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau berdoa biasa kita menghadapkan bagian dalam tangan kita, telapak tangan kita ke langit, ya seperti ini. Tapi kalau istisqa kebalikan. Tapi itu adalah pendapat yang lemah. Tapi yang benar adalah bahwasanya ketika berdoa istisqa pun Nabi SAW itu berdoa. Gimana berdoanya itu? Dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sampai disebutkan mengangkatnya sampai kelihatan kedua ketiak. Kalau seperti ini nggak kelihatan. Berarti apa? Mengangkatnya tinggi-tinggi. Sampai dikatakan wa asyara bi dhahri kaffaihi, berarti seolah punggung tangan beliau itu ke arah langit. Tapi saking beliau mengangkatnya seolah-olah seperti itu. Jadi ya tetap mengangkat tangan seperti ini, tapi saking beliau mengangkatnya itu sangat tinggi, maka seolah-olah punggung tangannya menghadap ke langit. Jadi berdoa, jadi ada sebagian orang mengatakan berdoa seperti ini, ini salah, bukan punggung tangan, tapi benar-benar yang Nabi, kita bisa bayangkan seperti ini Nabi SAW sampai kelihatan ketiaknya. Dia menunjukkan bahwasanya Nabi SAW benar-benar tadarruk, benar-benar merendahkan diri kepada Allah SWT ketika berdoa istisqa, sampai seolah-olah punggung tangannya seolah-olah menghadap langit. Kemudian dalam riwayat Anas yang terakhir disebutkan bahwasanya dari zahir hadis ini bahwasanya disebutkan Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kecuali dalam istisqa. Tapi di sini disebutkan oleh Imam Nawawi adalah maksudnya adalah bahwasanya Nabi SAW itu tidak mengangkat kedua tangannya dengan benar-benar kecuali dalam istisqa. Karena yang menurut Imam Nawawi sendiri dan juga para ulama yang lainnya bahwasanya hukum asal dari berdoa mengangkat kedua tangan. Dia berdoa mengangkat kedua tangan kecuali dalam hal-hal yang memang tidak ada Nabi mengangkat tangan dalam hal itu. Seperti yang disebutkan kita misalnya masuk masjid, tidak ada riwayat kita mengangkat tangan ketika kita masuk masjid baca doa. Keluar rumah baca doa, tapi tidak ada riwayat angkat tangan. Ini. Kemudian juga ya secara umum disebutkan bahwasanya dianjurkan agar senang berdoa dengan menghadap kiblat. Karena riwayat sebelumnya tadi bahwasanya dianjurkan atau disunahkan berdoa menghadap kiblat secara umum. Tidak mesti selalu, tapi secara umum. Kemudian bab selanjutnya doa fil istisqa, yaitu doa yang dibaca ketika istisqa. Hadis juga dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah min babin kana nahwa daril qada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman thumma qala ya Rasulullah halaqatil amwal wa anqata'atis subur fad'u Allah yughithna qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma aghithna qala Anas wala wallahi ma nara bis samai min sahabin wala faza'atin wa ma bainana wa baina sar'in min baitin wala darin qala fatala'at min wara'ihi sahabatun mithlu turs falamma tawassatat as-samaa intashara thumma amtarat qala fala wallahi ma ra'ayna asy-syamsa sabtan qala thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jum'atil muqbilah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub fastaqbalahu qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil amwal wanqata'at as-subul fad'ullaha yumsikha anna. Qala farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma hawalaina wa la alaina Allahumma ala al-akami wad-dhira wa butunil awdiyah wa manabitish syajar. Fanqala'at wa kharajna namshi bisyams. Qala Syarih fasa'altu Anas Abu Rajul awal qala la adri. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki masuk masjid ketika hari Jumat. Itu ketika Nabi SAW sedang berkhutbah Jumat. Di mana laki-laki tersebut yang dalam riwayat lain disebutkan yaitu Arabi, orang Badui. Dalam riwayat yang lain juga dari Anas disebutkan orang Badui. Masuk dari pintu, yaitu pintu dari arah Daril Qadha, yaitu Darul Qadha. Ini adalah rumah Al-Qadha. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Apa maksud dari Darul Qadha? Yaitu rumah Qadha, maksudnya adalah ini rumah adalah Qadha di sini artinya adalah membayar. Qadha di sini artinya membayar. Seperti qadha puasa artinya membayar puasa. Tapi maksudnya di sini adalah bukan qadha puasa tapi qadha membayar hutang. Itu rumah ini adalah rumah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal kemudian memiliki rumah yang rumah itu dijual untuk membayar hutang beliau. Jadi sebayangkan beliau Umar bin Khattab khalifah ketika itu punya hutang. Khalifah setingkat presiden meninggal kemudian rumahnya dijual untuk membayar hutang. Jadi sebayangkan bagaimana kehidupan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini maka ini disebut Darul Qadha. Rumahnya untuk membayar hutang. Membayar hutang siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau meninggal maka diwasiatkan kepada putra beliau Abdullah untuk melunasi hutang itu dengan membayar hutangnya. Dijual rumahnya. Disebutkan hutang beliau sekitar 86.000. Disebutkan di sini dirham atau dinar. Jumlahnya sangat banyak tadi. Sampai dijual rumah dan juga kebun beliau. Maka ini namanya Darul Qadha. Yaitu orang tadi masuk dari arah ini sini menunjukkan bahwasanya pintu Masjid Nabawi tidak satu. Ada beberapa pintu ketika itu. Dan arah laki-laki ini masuk dari arahnya rumah Umar atau rumah Umar sebelumnya. Tentunya cerita ini terjadi pada zaman Nabi, yaitu orang ini masuk ketika zaman Nabi, yang mana perawi hadis menceritakan setelah Umar meninggal. Ini perlu dipahami. Ini kok ceritanya ya Rasulullah SAW masih hidup, sedangkan Umar menjual rumah itu kapan? Setelah beliau meninggal dijual oleh Abdullah bin Umar. Ini perlu dipahami bahwasanya hadis ini diceritakan oleh tabi'in. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu sedang berkhutbah. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan halakatil amwal wa qata'at as-subul. Wahai Rasul, maka seluruh harta kita atau harta-harta kita sudah hancur, jalanan sudah terputus, maka mintalah kepada Allah SWT agar Allah SWT menurunkan hujan kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya
kemudian mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah artinya apa? Ya Allah turunkan kepada kami hujan. Maka Nabi SAW mengulanginya 3 kali. Kemudian Anas mengatakan wala wallahi, demi Allah kami, kata Anas, mana ra'a fis samai min sahabin wala fazan. Kami demi Allah tidak melihat di langit itu awan ataupun potongan dari awan, maksudnya awan yang hitam. Kami tidak lihat. Wa ma bainana wa baina sam'i min baitin wala darin, dan juga tidak ada perantara antara kami untuk melihat Sam'in itu adalah bukit yang ada di Madinah. Kami bisa lihatnya, artinya langitnya cerah, tidak ada penghalang dari kami melihat bukit dan juga rumah-rumah di Madinah itu. Tapi apa? Fatola'at min wara'ihi sahabatun mislaturs. Kemudian datang awan seperti perisai. Falamma tawassat as-sama' intashara. Ketika awan itu berada di tengah-tengah langit, maka kemudian menyebarlah atau turunlah hujan. Dan ini salah satu mukjizat dari Nabi SAW, di mana hujan biasanya dimulai dengan awan yang hitam. Tapi ketika itu kata Anas tidak ada awan hitam, langit cerah, sampai Anas bersumpah tidak kami bisa melihat gunung itu, langitnya cerah, tapi dengan izin Allah SWT langsung turun hujan. Fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan. Demi Allah kami tidak melihat matahari selama sabtan. Sabtan disebutkan yaitu waktu tertentu, dan di sini dalam riwayat yang lain disebutkan ya 1 pekan, Jumat ke Jumat yang akan datang. 1 pekan kami tidak melihat matahari, maksudnya hujan terus. Tsumma dakhala rajulun min dzalikal bab fil jum'atil muqbilah. Dia masuklah seorang laki-laki dari pintu tersebut, pintu yang sama pada Jumat yang akan datang. Wa Rasulullah SAW yakhutub, dan juga Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Kemudian astaqbalahu qa'iman. Kemudian orang tadi berbicara dengan Rasul dengan berdiri. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, harta-harta kita sudah hancur dan jalanan juga terputus. Kemudian berdoalah kepada Allah SWT agar Allah menahannya, yaitu menahan hujan. Karena Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dengan mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, yaitu pindahkanlah hujan ini dari kami atau dari kesekitar kami, dan janganlah jadikan hujan ini alaina, yaitu menghancurkan kami. Allahumma al-akam wa dhira, jadikanlah ya Allah hujan ini terpindahkan kepada dataran tinggi atau bukit-bukit, wa butunil awdiyah, dan juga lembah-lembah, wa madamitis syajar, dan juga tempat tumbuhnya tanaman-tanaman. Fanqalanat, maka segeralah hilang hujan tersebut. Wa kharajna namshi fi syams, dan kami keluar dari masjid sedangkan matahari bersih. Kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Anas menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang masuk masjid, dan di sini kita lihat ketika khutbah Jumat. Karena itu para ulama mengatakan boleh seorang ya istisqa itu dengan berdoa hanya ketika khutbah Jumat. Jadi istisqa seperti yang tadi kita sebutkan boleh memang, yang paling sempurna yaitu sholat didahului dengan sholat, kemudian khutbah, kemudian berdoa di khutbah tersebut. Itu yang paling sempurna. Atau boleh juga istisqa dengan hanya berdoa saja, atau berdoa ketika sholat Jumat. Dan ini yang diceritakan oleh Rasulullah, bahwasanya Nabi berdoa ketika sholat Jumat, karena seorang meminta kepada Nabi SAW
bagi khatib ataupun makmum berbicara kalau memang itu urusannya sangat penting. Di sini orang Arab bagi dari masuk masjid. Ini ketika Nabi SAW khutbah Jumat. Dan ini penting, kemudian dia langsung berbicara kepada Nabi dan Nabi mengkat khutbahnya, memotong khutbah. Ini khutbah Jumat. Maka boleh khatib berhenti dari khutbahnya kemudian melakukan hal yang memang diperlukan. Dalam hal ini Nabi langsung berdoa ketika sedang khutbah, Nabi langsung berdoa. Maka ini dibolehkan. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Nabi SAW ya, ketika berdoa dalam istisqa beliau mengangkat kedua tangannya, tapi tidak mengangkat tangan dalam doa khutbah Jumat. Nabi mengangkat kedua tangan ketika doa istisqa. Tapi tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi mengangkat atau khatib mengangkat kedua tangannya ketika berdoa ketika khutbah Jumat. Justru dalam riwayat disebutkan justru memberikan isyarat dengan telunjuk. Kemudian juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika istisqa yaitu dengan mengucapkan Allahumma aghithna. Dan dianjurkan untuk mengulang doa itu 3 kali. Dan dalam doa dianjurkan untuk mengulang doa itu 3 kali. Kemudian faedah dari hadis ini juga bagaimana hadis ini sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik menunjukkan mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah SWT kepada para sahabat ketika itu yang diberikan kepada Nabi. Ketika matahari sangat terang dan langsung turun hujan dan itu sepekan tidak berhenti. Dia juga dengan izin Allah SWT ketika Nabi SAW berdoa itu hujannya berhenti. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW doanya mustajab. Kemudian di antara doa juga ketika hujan terus menerus turun dan mungkin kadang terjadi banjir dan bencana dan meninggal atau longsor sebagaimana diceritakan oleh Anas yang diceritakan oleh Anas dalam perkataan orang-orang dari Ibadah itu. Maka dianjurkan untuk berdoa Allahumma hawalaina atau haulana wala alaina, yaitu ya Allah minta kepada Allah SWT agar hujan itu dipindahkan kepada ke sekitar kami, yaitu al-akam wal dirab, yaitu dipindahkan ke tempat yang tinggi, perbukitan, gunung dan tempat-tempat yang membutuhkan hujan. Maka ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang hanya kita baca juga ketika hujan terus menerus turun tidak berhenti. Maka ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala kami wa dirabi wa utuli audiyah wa ma'abidu syaitan. Dan ini bisa kita lihat juga bahwasanya ya hujan itu adalah nikmat, itu asalnya nikmat, rahmat dari Allah SWT. Tapi bisa menjadi bencana atau bala. Nah, tentunya di sini kita memohon kepada Allah SWT rahmat dan jauhkan dari segala macam musibah. Kemudian juga di sini sebutkan beberapa riwayat yang juga semuanya dari Anas bin Malik yang semuanya sama menceritakan tentang adanya orang Arab bagi yang datang ketika sholat Jumat. Kemudian di akhir bab ini disebutkan oleh Anas, qala Anas asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun faqala fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu min al-matar faqulna ya Rasulullah lima sanata hadha qala li'annahu hadithu ahdin bi rabbih
bahwasanya kami dengan Rasulullah SAW ketika itu kena hujan, yaitu ketika hujan pertama kali turun. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Menyingkap atau membuka sebagian pakaiannya, tentunya dengan tidak memperlihatkan aurat, sampai atau sehingga anggota tubuh beliau kena langsung oleh hujan. Kemudian kami bertanya kepada Rasul, lima sanata hadza, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, li'annahu hadits ahdi bi rabbih, karena hujan ini barusan turun dari Allah SWT. Maka ini dianjurkan ketika hujan lama tidak turun, kemudian turun hujan, kita keluar ketika awal-awal hujan, maka dibuka sebagian pakaian kita, mungkin tangan atau kakinya kena atau kepalanya kena dari hujan. Kenapa? Karena rahmat dari Allah SWT. Karena hujannya sudah lama tidak turun. Turun pertama itu adalah rahmat dari Allah SWT. Maka ini di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian bab selanjutnya, at-ta'awudz inda ru'yati ar-rih wal ghaib wal farah bil matar, yaitu berlindung kepada Allah SWT ketika melihat angin atau mendung, awan hitam atau mendung, dan bergembira ketika melihat hujan. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, taqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm ar-rih wal ghaib urifa dhalika fi wajhihi wa aqbala wa adbar, fa idza matarat surra bihi wa dhahaba anhu dhalika. Qalat Aisyah fas'altuhu fa qala inni khashitu an yakuna adzaban sulita ala ummati wa yaqulu idza ra'a al-matar rahmatun. Yaitu Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika beliau melihat angin yang kencang, kemudian ghaib, yaitu awan yang mendung hitam, maka beliau ketika itu terlihat dari wajah beliau, terlihat apa? Gelisah atau takut. Aqbala wa adbar. Subhanallah, Rasulullah SAW aqbala wa adbar. Bahasa kita mondar mandir, pergi pulang, masuk keluar. Fa idza matarat sur. Kalau sudah turun hujan baru beliau senang, sehingga hilang dari wajah beliau rasa takut tadi. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau lakukan hal itu? Kalau terjadi mendung, kemudian anginnya kencang, Nabi itu takut. Kemudian apa? Beliau masuk keluar rumah, bolak balik, setelah panik. Apa kata Nabi SAW? Inni khasyitu an yakuna adzaban sulita ala ummati. Takut kalau seandainya ini adalah azab yang akan ditimpakan kepada umat. Wa idza ra'a al-matar rahmah. Tapi ketika turun hujan, maka ini kata Nabi, ini adalah rahmat dari Allah SWT. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Qalat wa idza takhayyalat as-samaa taghayyara lawnuhu wa kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbar wa idza matarat surriya bihi wa surriya anhu araftu dzalika fi wajhihi fasa'altu qalat Aisyah fasa'altu faqala la'allahu ya Aisyah kama qala qaum adin falamma ra'aw ma'ridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadza a'ridun mumtiruna. Yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan Nabi SAW itu ketika angin itu bertiup dengan kencangnya, maka Nabi SAW berdoa. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita melihat angin yang sangat kencang. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan dari angin tersebut.
wa syarri ma ursilat bihi, dan juga keburukan yang dibawa oleh angin tersebut. Kalau Aisyah mengatakan, jika langit itu berubah warnanya, yaitu gelap menjadi gelap, dari terang menjadi gelap, maka Nabi SAW kharaja wa dakhala, beliau keluar dan masuk rumah. Subhanallah. Akbar wa adbar, maju mundur, keluar rumah masuk. Ketika turun hujan baru Nabi SAW senang. Dan itu aku mengetahuinya dari wajah beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika aku tanya, kenapa wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, kalau aku takut kalau seandainya awan itu seperti yang ditimpakan oleh Allah SWT kepada kaum Ad, yang mereka melihat awan yang hitam dan mengira bahwasanya itu adalah kebaikan atau hujan yang akan diturunkan kepada mereka, sehingga hujan itu memberikan manfaat kepada tanaman dan sebagainya. Tapi ternyata tidak, justru awan itu yang menghancurkan mereka. Maka hadis ini, faedah dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah SWT dan sangat takut kepada Allah SWT. Dan ini diceritakan oleh Aisyah bagaimana Nabi ketika awan hitam, angin kencang itu, Nabi itu enggak tenang. Nabi enggak tenang. Tapi Nabi justru keluar masuk dan ingin melihat apa yang akan terjadi. Dan ini tentunya menjadi perhatian bagi kita bersama, bahwasanya apa yang terjadi di alam ini, ya mestinya kita mengambil pelajaran. Angin kencang dan sebagainya, awan hitam, ataupun apa yang terjadi, di mana apa yang terjadi di muka bumi ini Allah SWT yang mengatur, Allah SWT yang merubahnya. Bisa jadi angin itu membawa kebaikan, bisa juga membawa bencana. Bisa jadi hujan itu membawa kebaikan, subur, kita bisa minum hewan ternak juga bisa minum dan sebagainya. Tapi bisa juga membawa kehancuran bencana. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau orang yang sangat takut pada Allah SWT dan mengetahui hakikat kebesaran Allah SWT. Dan di zaman kita takut kepada Allah ini sangat kurang. Dan ini bisa kita lihat ketika terjadi misalnya kemarau yang panjang atau angin puting beliung dan sebagainya, apa namanya, atau kejadian-kejadian yang dahsyat seperti gempa atau kejadian kusuf, yaitu gerhana dan sebagainya. Itu di zaman kita ini justru tidak takut. Justru sebagian manusia, alhamdulillah, justru dia mengabadikan itu, seolah nggak ada apa-apa. Justru seolah itu mengabadikan, kemudian dia senang-senang atau merasa bahwasanya itu sebagai suatu hal yang sebagai hiburan. Alhamdulillah, gerhana tapi hiburan. Padahal Nabi SAW ketika terjadi gerhana itu bergegas datang ke masjid, sampai disebutkan menyeret bajunya sampai beliau itu belum sempurna pakai baju langsung. Ini menunjukkan bahwasanya rasa takut di zaman kita itu mulai hilang, atau bukan mulai hilang, karena tidak tahu hakikat dari kehidupan, hakikat apa yang terjadi, dan sibuk dengan seperti tadi mengabadikan dan sebagainya. Padahal ini adalah sebuah peringatan dari Allah SWT. Angin kencang, kemudian hujan yang terus menerus, kemudian gempa, kemudian gerhana. Ini peringatan dari Allah SWT. Bukan kita abadikan, justru kita banyak istighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Jadi kalau kita foto-foto itu kan menunjukkan foto-foto itu, kita senang dengan hal itu, gembira. Padahal apa? Ini mestinya takut. Ini pola pikir yang salah. Ini pola pikir yang salah di zaman kita. Dan yang melakukannya kebanyakan orang Muslim.
Ini menunjukkan bahwasanya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut atau tidak mengerti hakikat yang sedang terjadi apa. Dia tidak mengerti, tidak tahu apa hakikat yang sedang terjadi. Gerhana dan sebagainya itu adalah tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau angin yang sangat kencang itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat angin itu kalau dia bisa mendatangkan kebaikan membuat kita sejuk, tapi kalau dia kencang bisa menghancurkan semuanya. Menghancurkan kebun, menghancurkan rumah, apa semua bisa terbang. Badai yang sangat kuat. Sebagian orang justru apa? Tidak mengambil pelajaran. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Bagaimana di sini kita diajar, disebutkan, diceritakan oleh Aisyah. Coba kita lihat di sini apa faedah Aisyah menceritakan ini, agar kita tahu bagaimana Rasulullah SAW ketika terjadi angin kencang, ketika awan, bagaimana sikap beliau. Dan ini yang perlu kita contoh. Ini contoh dari Nabi SAW. Ini yang harus kita ikuti. Kan malah kita selfie atau foto-foto yang terjadi gerhana ketika banjir atau apa. Tidak, bukan. Justru kita takut. Istighfar. Bagaimana Nabi SAW takut, cemas, menunjukkan bahwasanya beliau orang yang sangat takut kepada Allah SWT. Kemudian juga mengetahui hakikat apa yang sedang terjadi. Nah ini yang perlu kita pahami dengan baik. Bahwasanya kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita atau di sekitar kita mesti kita ambil pelajaran. Kadang kita terjadi pada diri kita suatu hal, kadang kita tidak mengambil pelajaran. Apalagi itu terjadi pada orang lain atau di sekitar kita. Sebenarnya sesuatu yang terjadi itu mesti kita ambil pelajaran. Berarti kita nggak mengerti namanya. Allah sudah memberikan isyarat, tapi isyarat dari Allah nggak kita paham. Ini kenapa? Karena bisa jadi kita karena banyaknya dosa kita nggak jadi paham. Karena dosa itu menutupi hati kita sehingga kita mendapatkan pemahaman. Alhamdulillah. Ini suatu hal yang perlu dipahami dengan baik. Jika kita tidak bisa, apalagi sebagian orang mengatakan apa? Dengan enaknya mengatakan bahwa ini kejadian alam dan sebagainya. Seolah-olah biasa. Terjadi gerhana, oh itu biasa. Inilah namanya faktor alam dan sebagainya. Subhanallah. Ini pemikiran atau perkataan kufur. Siapa yang mau mengatur ini semua? Allah SWT. Bukan hukum alam atau ini hukum Allah. Ini peringatan dari Allah SWT. Bukan semata-mata karena ini dan ini. Ya mungkin ada sebab, tapi siapa yang menggerakkan sebabnya? Allah SWT. Jadi seolah-olah perkataan itu apa? Membuat orang yang mendengarnya itu biasa. Itu tujuan dari perkataan itu sebenarnya. Dan itu adalah propaganda orang-orang kafir kalau kita mau tahu. Mereka membuat semua itu apa? Biasa. Terjadi gerhana biasa. Memang ada setiap tahun ininya dan itu. Terus terjadi gempa, memang terjadi gerakan lempeng ini dan itu dan sebagainya kata dia. Seolah-olah itu apa? Biasa. Itu tujuan apa? Kalimat itu diucapkan kita itu akan mengurangi apa? Rasa takut kepada Allah SWT. Umat Islam tidak seperti itu. Orang yang mengenal Allah SWT tidak seperti itu. Tapi dia mengambil pelajaran ini peringatan dari Allah SWT. Oke, ini bahasa-bahasa seperti ini, ungkapan-ungkapan yang ini sebenarnya ungkapan yang akan mendangkalkan akidah kita tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari. Ungkapan itu membuat kita nggak takut sama Allah, membuat bencana itu biasa saja. Ini hati-hati kita sudah digerogoti oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan sebagainya yang kita baca dalam setiap yang ada di media sosial dan sebagainya, dan sehingga yang lebih biasa. Dan jadi perhatian bagi kita bersama. Bagaimana kita lihat di sini Aisyah menceritakan bagaimana Nabi SAW itu bagaimana beliau sangat takut kepada Allah SWT tentang ketika melihat awan itu kita angin yang sangat kencang beliau takut. Nah, Allah Ta'ala ini mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala.